Sekarang jam 15 lewat 42 menit. Masih dengan kantor imigrasi kelas 1 Polonia Medan, masih tentunya ya. Masih di obrolan sore dengan topik kita serba-serbi pengurusan paspor. Di segmen ketiga ini mungkin waktunya kita hanya membaca-bacakan saja siapa-siapa yang masih bertanya. Tapi sebelum itu saya ajak Anda untuk bisa menikmati promo yang dimiliki oleh Sky Oasis. Itu ada stick promo senilai Rp250.000 net per untuk 2 porsi. Ini bisa pilih tenderloin stick atau juga salmon stick ya. Untuk lebih lanjutnya nanti Anda bisa follow aja Instagramnya di Sky The Oasis yang beralamat di Jalan Dr. Mansur nomor 98 Medan. Oke, saya mau tahu dulu, katanya ada update untuk M-Paspor. Seperti apa Bang Alvin atau Bang Amir? Jawab. Ya, update kemarin itu ada pembaharuan di aplikasi M-Paspor. Jadi nih buat yang kemarin pada protes, memang kemarin itu ini mau jawab di segmen kedua tadi, banyak protes ya nggak bisa masuk-masuk ya? Iya. Oke. Jadi kan kemarin kalau udah kemarin itu pada pembaharuan yang sebelumnya, dia itu sekarang kan pilih kantor imigrasi di bagian depan Bang. Iya. Di bagian depan pilih kantor imigrasi. Nah sekarang kalau di pembaruan yang terbaru ini yang baru kemarin, kalau nggak salah baru 2 hari yang lalu nih saya perbaruin. Jadi kalau dia kita udah misalnya pilih di kantor imigrasi Polonia, dan udah sampai tahap akhir nih tinggal pilih kantor imigrasi Polonia. Ternyata di Polonia udah habis. Nah di pembaruan yang terbaru itu dia sekarang kita bisa pilih kantor imigrasi langsung di itu. Yang Polonia. lain? Iya yang lain langsung di tempat situ. Jadi nggak usah musing ulang dari proses Tapi awal. harus dihapus dulu? Enggak. Langsung aja Yang diupdate? data yang kita udah masukin itu, udah masukin itu udah. Udah selesai sampai situ? Tinggal pilih kantor imigrasi aja kan. Oke. Nah kalau misalnya satu kantor imigrasi habis kuotanya, kita bisa langsung pilih lagi kantor imigrasi yang lain. Segampang itu? Gampang itu. Oke, untuk M-Paspor? Pokoknya selama kuotanya masih petunjuknya ada di dalam kan? Ada. Oke, kita angkat dulu penelpon yang masuk. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, sore dengan siapa? Dengan Adian, Pak. Adian. Di mana Pak Adian? Di Sawalunto. Bisa lebih jelas Pak Adian? Jalan Sawalunto, Pak. Jalan Sawalunto. Oke, silakan pertanyaannya Pak Adian. Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya. Bagus ya program ini ya. Ini Pak, saya rasa bukan rahasia lagi lah ya kalau proses pembuatan paspor ini udah terlalu banyak drama lah ya. Mungkin bukan di kantor imigrasi Medan aja, tapi di kota-kota lain bisa jadi punya problem yang sama nih. Tapi saya nggak ingin masuk ke ranahnya luar kota lah, karena yang dibahas kan pelayanan pengurusan kantor imigrasi kelas 1 DPI Polonia. Jadi saya pengen fokus aja di sini terutama mengenai pelayanan pengurusan paspor ya. Yeah. Dan saya yakin lah ini bukan kali pertama juga pihak imigrasi ngedapetin pertanyaan ini ya. Kita sepakat dulu ya Pak, kalau sistem digitalisasi, registrasi online itu memang cukup membantu lah buat memangkas biaya sama waktu. Baik yang berencana membuat paspor atau yang melakukan proses pembuatan paspor itu sama-sama diuntungkan lah dengan situasi sistem digitalisasi ini. Iya, betul. Menurut saya yang jadi masalah di negeri kita ini agak unik. Mau dibikin sistem digitalisasi atau sistem registrasi online, justru jadi ladang cuan ini buat beberapa oknum yang memanfaatkan sistem ini. Oke. Karena kan nggak punya otoritas penuh kan untuk mengakses full semua data yang masuk ke sistem. Berapa orang yang ngedaftar bikin paspor baru, siapa orangnya, kita nggak pernah tahu nih. Karena kita cuma tahu dari sistem saat kita registrasi pembuatan paspor, diterima apa enggak kan gitu kan. Betul. Nah itu dia, jadi karena lagi kami masyarakat ini nggak punya otoritas penuh untuk mengakses full semua data yang masuk ke sistem. Berapa orang yang ngedaftar bikin paspor baru, siapa aja orangnya itu nggak tahu kita. Baik, pertanyaannya langsung saja Pak Adian. Pembuatan paspor diterima atau ditolak kan gitu. Dan rata-rata drama penolakan ini alasannya cuma karena full. Jadi silakan dicoba di hari berikutnya. Nah, sorry ini agak minta waktunya juga ya, Pak. Masyarakat ini kan juga nggak bodoh ya. Yang paling bikin geleng-geleng pas kita ngurus sama calon itu kuota mau berapapun ada. Oke. Kemudian dia yang menentukan kapan pembuat paspor ini harus datang, Iya. jam berapa, apa yang harus dilengkapi, lalu sampai ke lokasi langsung kode-kodean seolah-olah kita terkesan melakukan proses pembuatan paspor sendiri. Oke. Nah, saya, apakah pihak bapak-bapak sekalian tahu drama-drama pencalonan ini? Kalau tahu, tolong ditindaklanjuti Pak. Jangan sampai kemudian masyarakat yang mengambil sikap terhadap oknum-oknum yang bermain, baik yang dari luar atau dari dalam kantor imigrasi. Nah, masalahnya nggak main-main ini Pak. Bikin paspor resmi dari negara kita aja itu 350.000. Iya, betul. Buler. Yang e-paspor itu 6,5.
Kalau kita bikinnya sama calo, 800.000 untuk yang reguler, 1,2 untuk yang e-paspor. Ini apa? Kan aneh ya, gimana sistem mengawasnya kita juga nggak paham. Oke. Operasi online, kuotanya habis sampai bulan depan gitu kan. Tapi pas ngurus ke calo itu bisa. Nah artinya saya menduga ada kuota yang secara sistem sengaja dikit nih untuk calo. Jadi tolonglah jangan ngomongin konflik of interest aja, ngomongin cuan, tapi tolong tunjukkan empati juga. Karena ada masyarakat kita yang pengen buat paspor untuk cepat kerja, untuk ngantri orang tuanya berobat ke luar negeri. Ya. Oke, itu saja Pak Adian. Mungkin kita akan bisa koordinasikan dan bertanya langsung konsultasi dengan pihak imigrasi yang ada menjadi tamu saya. Terima kasih Pak Adian di Sawalunto. Nah, Bang Amir, Bang Alvin, sebenarnya apapun pro dan kontra kita wajib mengakomodirnya. Benar nggak sih? Yep. Jadi sebagai pihak imigrasi juga apapun informasi yang masuk dari masyarakat, ya memang tanggung jawab pihak imigrasi untuk bisa mencari solusi dan jawabannya. Jadi mungkin Pak Adian di Sawalunto ini hanya memberikan sebuah saran mungkin ya, kalau selama ini menurut beliau walaupun sudah berubah caranya dengan sistem online, walaupun berubah caranya lebih cepat, sebenarnya itu sama-sama menguntungkan masyarakat untuk bisa mendapatkan proses yang lebih cepat dan lebih real. Tapi mungkin menurut Pak Adian perlu dikoreksi juga, karena mungkin ada beberapa oknum, beliau mengatakan oknum sebenarnya itu yang masih mengambil ini menjadi ladang cuan katanya. Sebenarnya ingin saya tanyakan sejauh apa pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi untuk memberantas calo ini walaupun sekarang sudah masuk kepada sistem online yang M-Paspor. Gimana? Silakan jawab Bang Alvin atau Bang Amir. Oke, kalau pihak imigrasi dia selalu ngawasin kok Bang. Dia kalau ada beberapa pihak yang mencoba untuk seperti tadi dibilang Pak Adian. Pak Adian di Sawalunto. Ingin mencoba menjadikan paspor ini sebagai ladang cuannya. Kalau ada pemohon atau masyarakat yang menemukan itu, kita bisa langsung lapor ke imigrasi. Yes. Langsung lapor ke imigrasi. Kita ada layanan di WhatsApp di 0811 60 69 973. Okay. Atau di layanan medsos kita juga ada di semua Instagram di kanim.polonia, di Facebook juga bisa, lewat Twitter juga bisa langsung mengadukan langsung. Nanti kalau ada tim dari Humas sekaligus tim dari Intel Dakim, intelijen dan penindakan kita juga akan menindak langsung kok. Itu akan ditindaklanjuti. Akan ditindaklanjuti. Nah, untuk Pak Adian sebenarnya sangat gampang sekali sekarang apabila ingin menyampaikan protes atau ada proses yang tidak nyaman, karena sekarang banyak sekali akses yang bisa digunakan. Apalagi sekarang sedikit-sedikit banyak viral loh. Iya. Jadi memang saya yakin imigrasi juga sangat menjaga ranah ini sendiri tentunya ya Bang Amir, Bang Alvin ya. Baik, kita langsung lagi bertanya melalui line Instagram. Ada Bapak _Ginting, saya nggak tahu Bapak atau Ibu, ini _Ginting mau bertanya, kalau buat paspornya kalau mau kerja apakah harus pakai yang elektronik kalau untuk dipergunakan untuk bekerja? Silakan Bang Alvin. Kalau untuk yang untuk Bapak ataupun Ibu yang telah memberikan pertanyaan, untuk bekerja seharusnya itu bekerja dia secara formal yang tanpa apa istilahnya nggak peduli dia paspor biasa atau elektronik. Okay. Nah, tapi harus melalui jalur yang formal, resmi dari ada ketentuannya tuh seperti dia terdaftar dalam Disnaker. Yeah. Nah, supaya apa? Supaya dia nanti terlindungi di luar negeri sana terhadap kecurangan-kecurangan oknum yang dapat menjebak dia, seperti yang tadi telah di segmen pertama tadi. Dia menjadi korban TPPO, korban penipuan yang dia dijanjikan untuk bekerja dengan gaji segini, rupanya ternyata dia di sana ditipu dan tidak dapat mendapatkan haknya yang setelah dijanjikan saat pertama kali. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya apapun itu niatnya baik aja sih untuk imigrasi. Jangan nanti kalau sudah jadi masalah imigrasinya dicari-cari lagi ya. Benar. Saya pengen ini menjadi equal aja sih. Sebenarnya menjadi seimbang aja untuk apa yang dilakukan imigrasi, dan juga kita barangkali Anda ingin bekerja mungkin di luar negeri asal bisa mengajukan secara resmi dan secara jelas agar semuanya enak, justru lebih aman ya. Benar. Saya masih mau lanjutin lagi. Ini pertanyaan masih dari Bapak. Mungkin Bapak atau Ibu _Ginting, pertanyaannya, kalau saya mau kuliah di Australia tapi pengen sambil kerja di sana, itu apakah ada peraturan yang berbeda? Nah itu kalau
kalau movers atau anak negeri berniat untuk kerja sekaligus untuk wisata kuliah sekaligus bekerja di Australia, dia ada program working holiday visa dari pemerintah Australia. Working holiday visa. Iya. Itu kan pemerintah Australia yang punya. Ini programnya dari pemerintah Australia, terus tapi difasilitasi oleh Dijen Imigrasi. Jadi kalau movers atau anak negeri punya niat nih, udahlah aku mau wisata ke Australia tapi sekalian selama di sana nyari duit juga, boleh follow di akun Instagramnya Dijen Imigrasi. Itu kemarin kalau nggak salah baru ada pembukaan untuk kuota working holiday visanya Australia, bisa dibaca keterangannya situ lengkap. Di Dirjen Imigrasi. Dirjen.imigrasi. Jadi benar. Ya, Dirjen Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, informasinya bisa dilihat di Instagramnya Dirjen.imigrasi. Di sana nanti banyak sekali untuk program dari Australia nama Working Holiday tadi ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa di follow aja nanti Instagramnya. Selanjutnya ada Eni_Sianturi 04. Bang, pertanyaannya, Bang, saya ini permulaan mau buat paspor. Boleh nggak ya kita ambil cepat ngurusnya ke kantor dan harganya berapa? Mungkin bisa diulang lagi, reminder lagi mungkin Bang Alvin, apa yang bisa di-reminder untuk ini Mbak Eni_Sianturi yang ingin mengambil jalur percepatan pembuatan paspor. Oke, untuk movers yang ingin mengambil jalur percepatan yang dimana telah dijelaskan tadi, untuk jalur percepatan tersebut kita menyediakan per hari kerja itu sebanyak 12 orang per hari, yang dimana datang langsung ke kantor imigrasi selama kuotanya tersedia. Setelah apabila mendapatkan kuota tersebut, nah kita dapat dapat melakukan proses wawancara untuk mendapatkan memperoleh paspor. Oke, seperti itu ya. Baik, tadi percepatannya biayanya 1 juta ya? 1 juta plus harga buku. Biayanya harga buku berbeda ya? Abang datang, abang dapat kuota, pastikan kuotanya ada, nanti semua perlengkapannya lengkap, persyaratannya lengkap, nanti fotonya pagi, batas pembayaran ada tuh di bawah jam 12, nanti jam 3 sore udah bisa langsung diambil. Dan 12 orang saja? 12 orang per harinya. Baik, selanjutnya ada Hadi Tambunan. Nih Pak Hadi, mungkin kita bisa reminder lagi mungkin ke Bang Amir ya. Izin Bang bertanya, berapa sih kuota antrian untuk 1 hari, walaupun tadi sudah dijelasin, mungkin tadi tidak dengar, di M-Paspor ya. Kenapa cepat sekali habis dalam sebulan ya? Mungkin bisa sedikit aja disinggung Bang Amir. Kuota per harinya itu 130 kuota per hari, 130 permohonan per hari. Kenapa cepat sekali habis? Itu mungkin karena banyak yang sudah menunggu. Jadi sekali lagi mungkin saya untuk ngingatin movers dan anak negeri, kalau memang ada niatan untuk buat paspor nih, disimpan aja dulu datanya di M-Paspor, daftar di M-Paspor, simpan semua nama, berkas-berkasnya yang sudah diupload. Ya. Nanti tinggal follow akunnya Kanim Polonia. Nanti di situ ada reminder kapan akan kuota dibuka. Begitu dibuka tinggal langsung aja, tinggal pilih tanggal. Jadi nggak perlu repot dari langkah awal lagi. Tidak perlu mengulang lagi, karena datanya udah ada di situ semua kan. Selanjutnya pertanyaan dari WA dari Mos FM Mana Negeri. Ini ada Hengki dari Mos FM. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saat booking pembuatan paspor lewat aplikasi dan ternyata nggak bisa datang, apakah bisa cancel atau di booking ulang? Bisa. Itu dia ada batas waktu maksimal H-1. Misalnya abang itu janji mungkin besok tanggal 21. Ternyata abang nggak bisa tuh. Abang bisa minimal tanggal 20-nya paling lama. Abang bisa reschedule ulang aplikasi paspor. Itu jawabannya untuk Bang Hengki. Pertanyaan yang kedua adalah apakah ada solusi yang ditawarkan kalau aplikasi paspor itu error dan karena banyak yang akses? Silakan. Kalau yang soal error mungkin itu kalau dari pengalaman yang belakangan ini ya Bang ya, kalau soal error itu mungkin hanya menunggu waktu sih sebenarnya. Dia loading, dia masih loading. Mungkin karena tadi seperti yang saya jelasin sebelumnya, dia karena banyaknya permohonan yang masuk, dia rada lama prosesnya, loading lama. Tapi dia kalau ditunggu dia langsung jalan kok. Karena pasti M-Paspor kan akan terus mengupdate perubahan-perubahan juga ya. Dan pertanyaan selanjutnya juga datang dari Bapak Nasution. Pertanyaannya, apa sebenarnya keistimewaan jika kita memiliki e-paspor? Dengan paspor itu kita bisa apa sih sebenarnya e-paspor tadi, dan apakah pada saat COP di imigrasi negara lain adakah perlakuan atau tindakan yang khusus jika kita memegang e-paspor ini sendiri? Sebenarnya nggak ada kalau keistimewaannya paspor biasa sama paspor elektronik, tapi kebanyakan pemohon itu yang mengajukan paspor elektronik sekarang ya, karena mereka ngincarnya bebas biaya pengurusan visa ke Jepang.
Oke. Jadi sekarang pemerintah Jepang ada fasilitas bebas biaya pengurusan visa kalau Anda memiliki paspor elektronik. Itu aja sih Itu aja sebenarnya. Oke. Terus kalau misalnya nanti ada niatan jalan-jalan keluar, misalnya negara yang Anda kunjungin itu udah punya autogate, dia paspor elektronik bisa dipakai untuk langsung swipe Special aja. autogate itu aja Jadi ya. dia dua pilihan. Kalau lagi malas ngantri di bagian imigrasi, bisa langsung swipe paspor aja. Tapi kalau saya nggak bisa narsis. Iya, Nggak nggak bisa ada job ya. buktinya. Pertanyaan terakhir ini sebelum kita closing, ada Akbar ini sendiri adalah anak negeri dari Mos FM, mau nanya apakah permohonan percepatan tetap mengikuti kuota yang harus booking dari jauh-jauh hari atau bisa langsung aja datang ke kantor imigrasi? Silakan Bang Alvin. Oke, seperti yang tadi telah dijelaskan, untuk movers, untuk yang mau mendapatkan kuota percepatan itu yang telah disediakan sebanyak 12 orang per hari, bisa langsung datang ke kantor imigrasi Polonia yang dimana berdekatan domisilinya dengan mover sendiri. Nah, itu tanpa melalui aplikasi M-Paspornya. Oke. Cuma kalau sudah 12 terpaksa harus datang besok. Benar. Kan ada kuotanya 12. Sekalinya. Baik. Saya sebenarnya nggak enak untuk mau closing. Saya izin ke produser untuk bisa satu lagi saya bacakan, ada Taxi Texas ini di Instagram. Nah, kalau permohonan sudah ditolak, apakah uang yang sudah kita transfer ke bank itu bisa diminta balik nggak sih katanya? Tidak bisa. Jadi ada peraturannya. Nanti kalau di M-Paspor dia seluruh peraturannya itu ada terdapat semua. Jadi kalau di permohonan ditolak, mungkin alasannya ternyata telah memiliki paspor. Dia ngakunya pertama paspor, dia ngajukan permohonan paspor baru, ternyata nanti sistem mendeteksi dia udah punya paspor baru, paspor sebelumnya. Atau karena alasan-alasan tertentu seperti yang tadi dia terdeteksi akan menggunakan paspor untuk kegiatan yang melanggar hukum, dia ditolak, itu ada konsekuensinya adalah biaya permohonan paspor tidak bisa dikembalikan. Karena itu biaya permohonannya itu dibayarkan ke negara, bukan ke kantor imigrasi. Jadi ada resikonya juga ya? Ada resikonya juga. Berarti kalau udah bayar ternyata paspor ditolak dan memang biaya nggak bisa kita ambil lagi. Sama sekali tidak bisa. Terpaksa harus mengulang dari awal lagi dan membayar lagi. Ini barangkali suatu info untuk Anda. Jadi memang mengurus paspor ini juga harus banyak tahunya ya. Jadi ingat bahwasanya kalau tadi pihak imigrasi mengatakan biaya yang sudah Anda bayarkan ke negara dalam bentuk transfer bank tadi ataupun juga M-Banking, apabila nanti ternyata paspor Anda ditolak, uang itu tidak bisa diambil lagi. Baik. Waktunya sudah sangat mepet sekali. Saya mau closing statementnya dari Bang Alvin. Apa yang mungkin menjadi closing statement, termasuk juga harus bagi info share kemana barangkali masyarakat atau juga sahabat Midi Mido nanti untuk bisa bertanya lebih banyak dengan Kanim Polonia ini, bisa kemana aja? Silakan Bang Alvin. Buat kamu yang sudah memiliki paspor, mohon dijaga dengan sebaik-baiknya paspornya. Terutama bila sedang berpergian ke luar negeri, mohon sangat berhati-hati. Oke. Jangan sampai rusak, apalagi hilang di luar negeri. Tentunya akan jadi repot melapor ke kepolisian setempat dan KBRI, sehingga proses pengurusan BAP paspor hilang di Indonesia sendiri. Oke, Bang Alvin itu aja. Ya. Bang Amir apa closing statementnya? Kalau saya sih Bang ingin ngingatin sekali lagi nih untuk Sobat Mido, untuk movers, untuk negeri. Ini kan udah mau akhir bulan nih Bang. Iya. Jadi kalau ada niatan mau buat paspor, ditungguin tuh. Siap-siap ya, siap-siap. Jadi sekarang udah bisa nih masukin semua data-datanya, download aplikasinya M-Paspor di App Store sama Play Store, masukin data-datanya. Jangan lupa juga follow akun Instagramnya Kanim Polonia. Nanti tinggal tunggu tuh informasinya kapan pembukaan paspor. Nanti kalau begitu tinggal paspor, tinggal go aja langsung masuk. Tinggal pilih kantor imigrasi dan pilih tanggalnya. Untuk informasi pengaduan, kalau untuk informasi pengaduan bisa di semua layanan akun media sosialnya Polonia, ada di Instagram, ada Facebook, ada Twitter, atau kalau mau yang langsung bisa di WhatsApp di 0811 60 69 973, itu akan dilayani selama di jam kerja. Oke, dan aksesnya cukup banyak sekali. Jadi pro dan kontra itu wajar untuk bisa kita terima. Tapi juga pihak dari imigrasi juga memberikan info layanan akses apabila memang ada yang ingin diinformasikan atau bentuk pengaduan dari masyarakat ya. Benar. Baik, Bang Alvin terima kasih, Bang Amir terima kasih. Sama-sama, Bang. Terima kasih juga yang sudah cukup aktif terlibat menyaksikan live-nya di Instagram Kanim Polonia. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Mohon maaf masih ada beberapa pertanyaan tapi mohon maaf kita nggak bisa jawab lagi karena waktunya. Terima kasih juga untuk anak negeri yang mendengarkan kita di 99 Mos FM. Terima kasih juga untuk Move Radio di www.moveonlineradio.com. Saya ajak Anda untuk bisa nikmatin promonya The Sky The Oasis ini dengan stick promo Rp250.000 net untuk 2 porsi. Anda bisa pilih tenderloin stick atau juga salmon stick, dan lebih lengkapnya silakan Anda follow Instagramnya di Sky The Oasis yang buka dari jam 1 sampai 23 malam waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk semuanya. Ada produser acara Tegar Manatar, ada Ari Kimono, floor director ada Wajang Galewa, ada kameramen Malvi, dan ada kru semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.